Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua, Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar suara-Mu, Tuhan. Berbicaralah buat kami semua sebelum kami memulai hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Sebuah pujian mengingatkan kita. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Puji Tuhan. Jadi pagi hari ini temanya adalah mengenai bersabar dengan Allah. Karena Tuhan kita belum selesai. Wah, puji Tuhan saudara. Ya, temanya saya ulangi, kita bersabar dengan Allah. Ya, kalau saudara sering kali mendengar kata sabar, ya sangat mudah kita ucapkan, tetapi sangat sulit kita terapkan. Betul saudara ya? Nah, hari ini kita mau belajar sedikit mengenai kesabaran. Terutama kita mau bersabar dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, supaya iman kita tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Nah, kata sabar ini identik dengan menunggu. Betul saudara ya? Kalau saudara pernah alami berjumpa atau berjanji dengan teman, rekan, saudara siapapun gitu. Ya, waktu ditentukan jamnya, misalnya jam 10 pagi, saudara sudah datang 5 menit sebelum saudara sudah datang. Tapi teman saudara, rekan saudara datangnya setengah jam kemudian, atau 1 jam kemudian. Waduh, itu rasanya gimana saudaranya? Kadang mau marah, kadang mau jengkel, mau bagaimana gitu. Ya, itulah salah satunya kita harus bersabar. Ya, harus menunggu saudara. Karena kesabaran identik juga dengan menunggu. Selain menunggu juga identik dengan menahan. Ya, menahan apa? Menahan emosi. Ya, menahan emosi. Para bapak-bapak mungkin sangat tahu ya, ketika kita berkendara di jalan, baik sepeda motor, kendaraan roda 4, mobil. Ya, ketika apalagi kita sedang terburu-buru untuk ke suatu tempat, mungkin bekerja atau apapun yang kita lakukan. Ya, kadang ada aja di jalanan itu yang membuat kita kurang sabar. Betul ya bapak-bapak ya? Wah, inilah ujian atau yang harus kita alami. Ya, kita harus menahan emosi kita, menahan rasa marah kita, jengkel kita, kesabaran kita di situ diuji. Ya, jadi kesabaran identik dengan menahan diri kita sendiri. Selain itu, kesabaran juga identik dengan membiarkan atau merelakan. Ya, biasanya mungkin ibu-ibu di rumah ya punya anak yang lumayan boleh dibilang sangat kreatif lah. Saking kreatifnya kadang nggak mau dengar-dengaran sama orang tua misalnya. Seorang ibu udah bosen rasanya untuk memberitahu, mengingatkan. Tapi tidak kunjung datang. Nah, itu kadang membuat kita harus merelakan. Ya, kesabaran kita harus kita relakan. Orang itu ya dibiarkan saja anak kita misalnya melakukan apa yang dia mau. Tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Satu sisi merelakan anak kita untuk melakukan, tapi satu sisi kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, itulah kesabaran yang kadang kita seringkali diuji. Kadang seringkali kita diingatkan ya untuk memiliki kesabaran yang lebih. Ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari dalam Pengkhotbah 3, ayat yang pertama mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya.
Jadi saudara juga memiliki waktu untuk marah, untuk senang, untuk sedih, untuk bersabar. Saudara punya waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Karena di muka bumi ini segala sesuatu ada waktunya. Puji nama Tuhan. Ya, nah saudara, saya rindu dan saya yakin ya, setiap orang, setiap manusia, setiap kita diberikan Tuhan, ya diberikan Tuhan kemampuan untuk memiliki yang namanya kesabaran. Kenapa saudara? Karena Allah kita, ya Allah kita itu panjang sabar. Pemazmur mengatakan, bahkan kitab-kitab yang lain mengatakan bahwa Allah kita itu panjang sabar. Dan kita ini anak Tuhan, bukan? Kita pasti punya DNA itu, kita punya turunan itu, bahwa kita pun memiliki yang namanya panjang sabar. Nah, kalau saudara baca dalam firman Tuhan, ya kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Nuh ya membangun sebuah bahtera. Saudara tahu kurang lebih dia membangun bahtera itu sekitar 80 sampai 100 tahun. Ya bahkan ada yang mengatakan sampai 120 tahun. Ya kebayang nggak saudara, selama 120 tahun, 100 tahun membuat sebuah bahtera. Bukan di laut, bukan di pinggir pantai, tapi di gunung saudara. Ya bagaimana orang mungkin mencemooh dia, mencibir dia, sampai mungkin udah bebal saudara ya. Tapi Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Karena kesabarannya yakin ada janji Tuhan yang luar biasa buat kehidupannya. Ya itu yang dialami oleh Nuh. Bagaimana dengan Musa? Ya kita tahu cerita Musa 80 tahun. Musa diproses oleh Tuhan. 40 tahun di negeri Mesir. 40 tahun di padang gurun. Ya di padang gurun untuk membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yang mungkin kalau berjalan kaki nggak nyampe sebulan kayaknya saudara. Tapi harus berputar-putar selama 40 tahun. Bagaimana proses Tuhan membuat Musa dan bangsa Israel harus mengalami yang namanya kesabaran. Oh puji nama Tuhan. Nah khusus pagi hari ini saudara. Nggak tahu beberapa hari lalu saya berusaha menyiapkan firman Tuhan ini, renungan ini. Teringat akan ibu-ibu atau perempuan-perempuan khususnya yang kesulitan untuk memiliki anak. Ya saat ini mendambakan seorang anak, tapi belum dipercayakan oleh Tuhan. Nah saudara jangan berkecil hati. Karena apa? Karena saya mencatat ada 6 tokoh Alkitab. Ya ada 6 tokoh di mana mereka adalah perempuan-perempuan yang mandul. Tetapi mereka memiliki akhirnya, mereka memiliki keturunan yang luar biasa. Siapa saja mereka? Yang pertama saudara tahu mengenai kisah Sarah. Ya Sarah, perempuan yang mandul. Dan dia melahirkan seorang anak di usia tuanya, di usia menjadi nenek-nenek. Ya, dan dia melahirkan seorang Ishak. Ya, seorang Ishak yang luar biasa. Dan yang kedua, saudara tahu, ada Ribka. Ya, Ribka pun mandul, saudara. Ya, Ribka melahirkan siapa? Esau dan Yakub. Yakub itu adalah Israel. Ya, Ribka yang mandul, dia bisa melahirkan keturunan yang luar biasa. Dan yang ketiga, juga Rahel. Rahel pun mandul, saudara. Kalau saudara bisa baca di kitab Kejadian. Tapi dia akhirnya melahirkan Yusuf. Ya, penguasa di Mesir. Kita tahu bagaimana cerita Yusuf. Tapi Yusuf dilahirkan dari seorang ibu yang awalnya adalah mandul. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kita bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana seorang istri, tidak disebutkan namanya, istri Manoah. Ya, dia adalah ibu daripada Simson, saudara. Simson, hakim yang luar biasa di zaman dulu. Di zaman Israel, harus memerintah. Bagaimana kita tahu kekuatannya luar biasa. Dia seorang nazir Tuhan. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan yang berikutnya, yang kelima, kita tahu cerita mengenai Hana. Perempuan yang begitu sedih, begitu sakit. Karena oleh, rivalnya, istilahnya oleh istri dari Elkana yang lain. Ya dia dicemooh, dia merasa sedih hati setiap hari. Tapi dia dibukakan kandungannya dan dia boleh melahirkan seorang nabi besar. Yaitu Nabi Samuel, saudara. Yaitu 5 tokoh perempuan dalam kitab Perjanjian Lama. Dan ada satu tokoh dalam kitab Perjanjian Baru. Siapa namanya? Dia adalah Elisabeth.
Dia yang membukakan jalan bagi Tuhan. Anaknya yaitu Yohanes Pembaptis membukakan jalan bagi Tuhan. Jadi saya teringat, saudara, kalau ada engkau, perempuan-perempuan yang sedang kesulitan saat ini, engkau mungkin belum memiliki anak, kau sudah menikah cukup lama. Berdoa kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan menuntut kesabaran lebih dalam hidupmu, dalam keluargamu saat ini, bersabarlah dengan Tuhan. Karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Amin, puji Tuhan. Mungkin ya saat ini engkau sedang menunggu jawaban Tuhan. Menunggu. Aduh, rasanya lama banget Tuhan. Saya mau katakan saat ini, bersabar saudara. Sebentar lagi Tuhan pasti akan menolong. Ya, Yakobus 1 ayat 4 mengatakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh, puji Tuhan. Yakobus mengingatkan kita supaya kita menjadi sempurna. Sempurna dalam kesabaran kita untuk menambahkan iman percaya kita terus kepada Tuhan. Karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu, hidup kita semua. Tuhan kita bukan Tuhan yang tergesa-gesa. Bukan Tuhan yang terburu-buru. Tapi Dia yang sangat memahami waktu. Karena Dia tidak pernah terlambat. Amin, saudara ya. Puji Tuhan. Pertumbuhan menuju kedewasaan rohani, ya, memerlukan beberapa aspek. Salah satunya adalah kesabaran. Betul, saudara ya. Kita seringkali maunya cepat, instan, ekspres, kilat. Maunya serba cepat gitu. Tapi Tuhan kita itu tidak pernah tergesa-gesa. Tapi ingat bahwa Dia selalu tepat waktu. Ya, Dia tidak pernah terlambat. Karena Dia sangat disiplin dengan waktu-waktunya. Ibrani 6 ayat 15 mengatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi saudara ya, Ibrani 6 ayat 15 mengatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Oh, puji nama Tuhan. Jadi sebagai contoh yang luar biasa, Abraham dengan Sarah menanti dengan sabar janji Tuhan. Sampai usia yang sudah cukup lanjut, cukup tua. Menurut medis mungkin tidak mungkin punya anak, tapi dia melahirkan keturunan yang luar biasa, yaitu Ishak. Seperti yang saya ceritakan tadi, saudara. Jadi mari perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan GPD Tiberias Bogor, mari engkau selalu mengingat janji Tuhan. Engkau memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap dirimu sendiri, terhadap keluargamu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu, terhadap keluarga besarmu, terhadap pekerjaanmu, terhadap masa depanmu. Miliki kesabaran yang luar biasa dengan Allah Tuhan kita, karena Dia belum selesai. Nah, saya mengutip sedikit cerita atau sharing dari seorang hamba Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa percayalah, yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang pasti menolong. Dia katakan bahwa ujung-ujungnya Tuhan pasti menolong. Tuhan gak akan pernah biarkan. Jadi kalau sekarang saudara merasakan, kok saya belum ditolong Tuhan? Nah, berarti saudara belum di ujung. Ya. Saudara belum di ujung. Paham maksud saya, saudara? Ya, karena pasti ujung-ujungnya Tuhan akan menolong. Dan engkau akan memberikan kesaksian yang luar biasa bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Amin, puji Tuhan. Nah, tidak ada jalan pintas menuju pertumbuhan kerohanian. Tidak ada jalan singkat, saudara. Tapi kita harus melalui proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa proses yang benar yang kita ikuti gak akan mengkhianati hasilnya. Amin, firman Tuhan. Yang menjadi perenungan kita pada saat pagi hari ini. Dalam bidang manakah dari pertumbuhan rohani saya yang perlu menjadi lebih sabar dan tekun? Saya ulangi, saudara ya. Dalam bidang manakah dari pertumbuhan rohani saya yang saya perlu menjadi lebih sabar atau lebih tekun? Puji nama Tuhan. Biarlah itu menjadi perenungan kita saat pagi hari ini. Dan saya ingatkan kembali, mari anak-anak Tuhan, kita lebih bersabar lagi dengan Allah kita.
dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita belum selesai dengan kita. Puji Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Mengingatkan kami, menguatkan kami. Untuk kami memiliki kesabaran yang lebih lagi dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah belum selesai dengan hidup kami. Berikan kami kemampuan Roh Kudus untuk memiliki kesabaran yang luar biasa. Tuhan, khususnya aku berdoa Tuhan buat perempuan-perempuan dari anak-anak-Mu GPD Tiberias Bogor yang membutuhkan, memerlukan, mengerindukan. Ada keluarga baru, ada turunan, ada anak Tuhan. Dalam keluarga mereka aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau bukakan Tuhan. Kalau firman Tuhan mengingatkan ada 6 tokoh Alkitab. Ada 6 tokoh wanita yang walaupun mandul tapi diberkati oleh Tuhan. Tuhan, jadilah bagi mereka semua. Berkatilah ya Tuhan kiranya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bersabarlah dengan Tuhan kita. Puji Tuhan.